Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senat Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, sebuah mobil box terjun ke jurang di jalur lintas Sumatera kawasan Kelek 9, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Ya, akibat kecelakaan 7 orang dalam satu keluarga mengalami luka-luka. Insiden kecelakaan tunggal terjadi pada Sabtu pagi di jalur rawan kecelakaan Kelok 9, Kabupaten 50 Kota. Tim gabungan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi sejumlah korban. Peristiwa bermula saat mobil box yang dikemudikan Ahmad Syafroni, warga Pekanbaru, melaju dari arah Riau menuju Kabupaten 50 Kota. Saat melintasi turunan dan tikungan tajam, tiba-tiba oleng dan langsung terjun ke jurang sedalam kurang lebih 50 meter di sisi kiri jalan. Diduga kondisi jalan yang licin membuat pengemudi kehilangan kendali. Kronologisnya yaitu membawa korban ada yang meninggal keluarga korban dari Pekanbaru menuju ke Payakumbuh. Dan kronologis dari kendaraan itu jalan licin, tidak stabil dan kendaraan masuk ke jurang atau di bawah jembatan. Terima kasih. Akibat kejadian ini, satu keluarga yang terdiri dari 7 orang mengalami luka. 2 korban dievakuasi ke Puskesmas Tanjung Pati, sementara 5 korban lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh Satlantas Polres 50 Kota Sumatera Barat. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil Porsche Cayenne berplat nomor Dinas Kementerian Pertahanan ternyata bodong yang ditemukan di area Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sebuah mobil mewah Porsche Cayenne memakai plat dinas Kemenhan terparkir di area Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mobil ini menggunakan plat nomor Kemenhan, nomor registrasi 50212.0/0. Ternyata plat nomor yang terpasang adalah plat palsu. Kemenhan Republik Indonesia memberikan klarifikasi bahwa mobil mewah tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris resmi. Mobil telah ditarik ke Polres Jakarta Timur beserta pengemudinya. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Traslinda dari NTMC Mabes Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Brigadir Traslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan saya Sabrina dan juga Nata Arman. Beberapa saat lalu, tepatnya 5 menit yang lalu, kawasan Semanggi ini baru saja diguyur hujan. Dan memang ini juga perlu diantisipasi dapat terjadi hidroplaning. Tentunya kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian antisipasi dengan aktivitas kendaraan roda 2 yang parkir pada kawasan flyover ataupun jembatan layang Semanggi ini. Antisipasi masyarakat yang parkir tidak menggunakan jas hujan, ini juga perlu diantisipasi dengan adanya aktivitas kendaraan sehingga terpakai sebagian lajur, ini perlu diantisipasi. Kemudian untuk saat ini aktivitas kendaraan ataupun masyarakat di kawasan Semanggi dalam keadaan ramai dan lancar untuk arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Selipi, dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kemudian untuk kendaraan di ruas tol
dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Selipi juga dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Hal yang sama untuk aktivitas masyarakat pada jalur Selipi yang akan mengarah ke arah Semanggi, lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar. Dan memang hingga saat ini masih ada aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga pagi di memanfaatkan waktu hari bebas kendaraan. Tentunya ini juga perlu diantisipasi dengan aktivitas masyarakat pada median jalan sepanjang jalur Semanggi hingga Selipi. Kemudian ada pun juga yang melakukan kegiatan olahraga di kawasan yang menerapkan sistem rekayasa lalu lintas, yaitu Sudirman dan juga Senayan. Sampai saat ini masih melakukan kegiatan olahraga pagi yang akan berakhir pada jam 10. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan dengan aktivitas masyarakat pada kawasan yang melakukan hari bebas kendaraan. Tentunya ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian bagi Anda yang akan mengarah ke Sudirman dan Senayan dapat mencari jalur alternatif lain. Hal ini demi terciptanya kelancaran selama pelaksanaan hari bebas kendaraan di kawasan Semanggi ini. Kemudian tentunya kami juga harapkan Anda dapat mengutamakan keselamatan di jalan mengingat kondisi hujan saat ini. Kami harapkan Anda untuk tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas dengan rincian 11 orang meninggal dunia, 9 orang luka ringan, serta 154 orang luka ringan. Dari data tersebut 98% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dengan kondisi cuaca saat ini tentunya menjadi perhatian juga bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Nata dan Sabrina, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Raslinda atas laporannya dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat menuju kembali dan salam presisi. 19 demonstran yang terlibat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025 lalu divonis bebas bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembebasan pengunjuk rasa dari Lapas Salemba disambut haru bahagia keluarga. Sepuluh bulan jalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Selama proses persidangan, 19 demonstran yang ditahan karena ikut dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada akhir Agustus 2025 akhirnya dibebaskan. Keluarga yang telah menunggu di depan gerbang langsung menyambut dengan haru bahagia. Beberapa tahanan juga melakukan aksi sujud syukur yang kemudian memeluk anggota keluarga mereka. Para demonstran ini sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu di depan gedung DPR RI. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi hukuman pidana penjara selama 10 bulan kepada masing-masing terdakwa dan langsung bisa bebas setelah dihitung masa penahanan hingga persidangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait kasus alih fungsi lahan. Ya, namun Kejaksaan Agung belum menjelaskan secara detail hasil penggeledahan tersebut. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit.
Kejaksaan Agung menyebut penggeledahan dilakukan di 6 lokasi yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur, Kemang, Jakarta Selatan, dan Bogor, Jawa Barat. 6 penggeledahan digelar pada tanggal 28 hingga 29 Januari lalu. Dari penggeledahan itu, penjagung mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik. Saya benarkan dulu, memang ada penggeledahan ya beberapa waktu lalu. Itu di beberapa tempat. Mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang nanya ke saya, apakah itu masalah tata kelola tambang. Itu bukan, itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Kalau penggeledahan itu kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi suatu konteks yang berbeda di situ ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti. Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 periode sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjadikannya sebagai tersangka. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjadikannya tersangka. Yakut menjalani pemeriksaan di KPK selama 4 jam lebih. Usai pemeriksaan, Yakut mengaku sudah menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan penyidik. Ya, saya dipanggil kembali sambil jalan ya? Iya, sambil jalan aja Gus. Ya, ayo. Untuk memberikan kesaksian atas saudara Iswah, gitu ya. Itu aja. Terkait kerugian negara ditanya juga Gus. Ya, sebelum tahu, ya. Saya mohon izin ya. Saya mohon izin lewat ya, Mas. Mohon izin ya, mohon izin ya. Mohon izin, Mas. Mohon izin lewat, Mas. Sementara KPK bersama BPK fokus memeriksa kerugian negara dalam kasus ini. Selain itu, KPK menyebut pemeriksaan untuk melengkapi dan mendukung proses pemeriksaan korupsi kuota haji 2023 hingga 2024. Kemudian terkait dengan perkara haji, sepekan ini juga kami KPK bersama BPK fokus melakukan pemeriksaan khususnya untuk materi penghitungan kerugian keuangan negara. Termasuk hari ini KPK bersama BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dengan materi yang memang masih fokus untuk penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan full dilakukan oleh kawan-kawan dari BPK. Dan pemeriksaan hari ini tentu untuk melengkapi, mendukung proses penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji yang penyelenggaraannya tahun 2023-2024. Diketahui KPK mengumumkan Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji pada 9 Januari 2026 lalu. Yakut ditetapkan tersangka bersama ex-staf susnya Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Butut penetapan tersangka terhadap Hoki Minaya, suami korban jambret Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto Ernie Wibowo. Penonaktifkan ini berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam audit ditemukan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan Kapolresta Sleman hingga terjadi kegaduhan di masyarakat yang berdampak pada menurunnya citra Polri. Bahkan selain Kapolresta Sleman, Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto juga dicopot dari jabatannya pada hari Jumat. Saya selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan
Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto, terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Jadi, karena tidak dilakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum, terjadi kegaduhan, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dan menjadi pemberitaan, sehingga menurunkan citra Polri. Untuk itu, hari ini sudah saya nonaktifkan pada pukul 10. Serah terima tanggung jawab kepada saya, dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Terkait dengan Kasat Lantas, hari ini juga akan dilakukan penggantian, sedang dilakukan, terkait juga temuan dari hasil rekomendasi audit dengan tujuan tertentu. Diduga ada pelakuan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kasat Lantas, sehingga dalam proses penyidikan Kakor Lantas menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan dengan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta menumumkan penghentian perkara Hoki Minaya yang sebelumnya jadi tersangka usai membela istrinya dari aksi penjamretan. Ya, surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Hoki Minaya tersebut diterbitkan demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Pengumuman penghentian perkara Hoki Minaya ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yunianto, pada Jumat petang. Kemudian surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Hoki Minaya tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2026 demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku siap memenangkan PSI. Jokowi bahkan berjanji siap bekerja keras dan mati-matian demi partai berlambang gajah itu. Saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Pernyataan ini disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat berpidato dalam acara Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Ayah dari Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI itu bahkan menyebut masih sanggup datang ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat jaringan PSI. Jokowi juga mengajak seluruh elemen partai untuk bekerja secara militan demi kemajuan PSI. Selama 3 hari dari 29 hingga 31 Januari 2026 ini, PSI menggelar Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam agendanya, PSI mengejar target lolos ke parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jokowi menegaskan dukungan 2 periode kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden yang juga putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Ya, hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai pendapat mengenai peluang Gibran menjadi calon presiden pada pemilu berikutnya. Nama Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut menjadi kompetitor kuat dalam Pilpres 2029. Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Bahkan Jokowi pun menyebut tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama dengan Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Sudah.
Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 di Istora Senayan, Jakarta. Ya, Presiden Prabowo Subianto yang diundang dalam acara berhalangan hadir lantaran ada tugas lain. Puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun atau 1 abad digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Acara ini dihadiri ribuan warga NU. Selain warga NU, acara turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selain itu, hadir juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Ketua Umum NU Yahya Holil Satkuf atau Gus Yahya mengungkap Harlah 1 abad NU dirayakan setelah melalui dinamika panjang. Negara perlu NU kuat. Negara perlu NU kuat. Kenapa negara perlu NU kuat? Kalau NU kuat, Indonesia akan kuat. Bagaimana caranya NU kuat? NU kuat itu ada apabila jamiah NU itu kuat makan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu sehat. NU kuat itu apabila jamaah NU itu kenyang. NU kuat itu apabila jamaah NU itu ada pekerjaan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu dompetnya tebal. Setelah didahului dengan hujan lebat pagi tadi, dan juga didahului dengan dinamika yang tidak kalah lebatnya. Hari ini kita rayakan, kita peringati Harlah 100 tahun Masehi Nahdlatul Ulama sebagai Nahdlatul Ulama yang satu. Sementara itu, Gus Yahya menyebut Presiden Prabowo yang diundang dalam acara berhalangan hadir lantaran ada tugas lain yang harus diselesaikan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Dede Rudi, iNews melaporkan.